kita berdoa terlebih dahulu, minta tolong ketua kelasnya memimpin doa. Pada dulu siap, gerak. Doa, mulai. Doa, selesai. Oke, semoga setelah berdoa nanti acaranya lancar ya, kegiatannya hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dava aja? Ya. Kenapa? Sakit. Sakit, oke. Semoga lekas sembuh. Tadi udah jajan semua? Sudah. Udah sholat semua ya, nggak halangan? Sudah. Oke. Udah siap memulai pelajaran pada hari ini? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Stop menyontek. Ada yang tahu menyontek itu apa? Meniru, oke. Tujuan kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama apa? Peserta didik mampu menelaah pengertian dan bentuk menyontek. Jadi nanti harapannya peserta didik atau kalian ini mampu menelaah pengertian dan bentuk dari menyontek itu seperti apa aja, kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 apa? Peserta didik mampu mengklasifikasikan penyebab dan dampak menyontek. Oke, jadi nanti peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan penyebab dan dampak menyontek itu apa aja sih? Seperti itu. Kemudian yang terakhir apa? Peserta didik mampu membangun perilaku menghindari menyontek. Nah, nanti kita sama-sama membangun perilaku untuk menghindari menyontek itu. Oke? Nah, sebelum memasuki materi, kita ice breaking terlebih dahulu supaya agak semangat, walaupun udah semangat ya. Ice breakingnya tebak gambar. Nanti dijawab bareng-bareng, boleh? Nah, yang pertama ini gambar apa? Paus? Ada jawaban lain? Lumba-lumba. Terus ada jawaban lain? Ada warnanya hitam putih, di air, apa? Gajah? Lah, masa gajah sih? Sapi? Masa sapi? Di air loh. Ya wes, satu jawaban bareng-bareng setelah apa? Paus, orka. Kita lihat. Oh, kucing loh. Kucing loh, masa paus. Oke, lanjut. Nah, ini udah kelihatan ya warnanya, bentuknya, ada ekornya. Nah, ini apa ini kira-kira? Apa? Ayam? Masa ayam sih? Saya dicek dulu. Weh. Tepuk tangan. Bener. Ternyata bener. Oke, lanjut lagi. Di air lagi, terus ada ininya, ada ekornya, terus lagi melompat gini. Nah, kira-kira apa ya? Apa? Kira-kira apa? Singa? Burung? Apa kira-kira? Gak tahu? Pas? Pas. Nah, sudah. Ternyata kuda. Lanjut lagi. Nah, warnanya kan udah kelihatan ini oranye cerah, berkilauan. Nah, kira-kira apa? Kucing. Mosok sih? Oh iya. Kok tahu? Oke, lanjut lagi. Belang-belang. Belang-belang, biasanya belang-belang di hutan itu apa? Sapi. Masa sapi di hutan? Yakin? Oke, dikunci ya, sapi ya. Salah. Singa. Terakhir ada ekornya kayak gini. Terus ada sayapnya sedikit. Kira-kira apa? Kuda laut. Heeh, kuda laut ya. Dikunci ya? Enggak. Lah apa nek nu? Kuda lumping. Monyet. Oke, dikunci monyet. Ya. Ayam. Ayam ternyata. Oke, udah selesai permainannya. Ice breakingnya udah selesai. Sudah siap semua? Sudah. Sudah fokus semua? Sudah. Oke, selanjutnya sama kayak pertanyaan tadi, apa itu menyontek menurut kalian? Meniru. Jawaban? Aman. Ada lagi? Menyalin jawaban. Ada lagi? Mengcopy. Sama aja. Oke, jadi menyontek adalah apa? Boleh dibaca bareng-bareng? Adalah Untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan cara yang tidak jujur. Oke, jadi menurut kalian nek menyontek itu hal yang baik
jujur. Terus kalau menyontek itu pengennya hasilnya maksimal apa jelek? Maksimal. Jadi pengen hasil yang maksimal tapi kok caranya kayak gitu. Itu sangat-sangat buruk seperti itu. Nah, kalau bentuk menyontek, yang pertama ada membawa contekan. Yang kedua apa? Membawa kunci jawaban. Yang ketiga ada melihat jawaban temannya. Yang keempat apa? Mengizinkan dicontek. Jadi kalau membawa contekan, kertas kecil atau diorek-orek tangannya, terus atau membawa buku, nah itu termasuk bentuk mencontek. Kemudian ada membawa kunci jawaban, biasanya udah dikasih kisi-kisi toh. Nah terus mbok bawa ke sekolah, udah mbok tulis jawabannya apa aja kayak gitu. Terus melihat jawaban teman, ngelirik-ngelirik sedikit atau sekalian nyolek, jawabannya apa? Nah kayak gitu itu termasuk menyontek. Yang terakhir termasuk mengizinkan dicontek, itu juga sama-sama namanya menyontek. Ya, pernah nggak? Pernah. Masih sering? Masih. Oke, pengen berhenti nggak? Kok yang pengen nggak semua ya tadi kayaknya. Oke, sekarang kita akan berkelompok. Bisa berhitung 1 sampai 5. Nanti yang kelompok 1 duduknya sini, kelompok 2 sini, 3 sini, 4 sini, yang 5 belakang. Oke. Berhitungnya dari sana aja, oke? Boleh 1 5 Oke, sekarang duduk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 belakang. Udah semua ya. Nah, di sini Bu Intan ada lembar kasus yang harus kalian selesaikan, kayak detektif itu loh. Jadi harus menyelesaikan kasus. Kalau ada pertanyaan ya dijawab juga. Nah, diskusikan bersama kelompokmu. Nanti kita presentasikan bareng-bareng satu persatu. Jadi kasusnya beda-beda. Ini yang kasus 1 di kelompok 1, yang kasus 2 di kelompok 2, yang kasus 3 di kelompok 3, yang kasus 4 di kelompok 4, yang kasus 5 di kelompok 5. Boleh dikerjakan dalam waktu maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit karena soalnya agak gampang. Yang masih hadapnya membelakangi boleh diputar kursinya, tapi nggak usah rame-rame ya. Boleh hadap belakang, boleh. Dikerjakan berkelompok. Ya itu hadap kesini aja, nggak jalan sini. Sini, masih kursinya agak kesini. Boleh maju aja Pak. Ini aja, coba temenin.
Tujuh menit aja, ini udah 2 menit. Nulis nama udah 2 menit loh. Udah sampai nomor berapa? 2, sip. Udah 4 menit, kurang 3 menit lagi. Udah sampai nomor berapa? 1. Kalau sini, kalau sini udah sampai nomor berapa? 3. Peringkat 5. Tingkat akhir turun menjadi kelas 15. Udah sampai nomor berapa? 3, sip. Ini sampai nomor berapa? 2. Mayoritas yang nulis yang perempuan ya. Udah? Udah? Baru kita mandi dulu ya. Semua. Baca dulu ceritanya. Udah bisa? Udah selesai? Wah, ada yang mau tanya?
Kelompok 5 udah? Udah. Kelompok 5 udah. Kelompok 2 kita tambah sedikit. Kelompok 1 sudah 1. Kelompok 2 udah. Mas, kelompok 2 udah. Kelompok 3 udah? Udah. Udah. Pertanyaannya apa? Ayo, bahas kelompok. Menurutmu caranya dia yang mengalami jadi satu udah? Satu udah? Oh belum. Dua udah, 3 udah, 5 udah, kurang 1 udah, 4 kelompok 4 udah? Kelompok 4 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Berarti sudah semua? Sudah semua. Kalau sudah semua bisa ke depan lagi. Semuanya. Semuanya. Ajak ke depan lagi. Oke. Benar. Oke. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 5? Acak. Acaknya gimana? Kita mulai dari kelompok 5 aja lah. 5 aja. Ayo, maju semua. Maju semua. Ayo maju semua. Lewat sini, lewat sini. Lewat sini, lewat sini. Kasusnya ada kasus seperti ini. Bentar. Gabung aja karena bacanya bareng-bareng. Sana aja. Semuanya. Ini biar LCD-nya bisa dilihat teman-teman. Geser ke sini semua, agak geser sini semua. LCD-nya biar kelihatan teman-teman. Geser lagi sampai sana. Terus, geser semua. Geser semua. Ya, geser semua. Udah. Geser sedikit lagi boleh? Nah, oke. Ya, di sini kasus 5 ada bacaannya. Bacaannya seperti ini. Minta tolong diperhatikan dulu ya. Dewi merupakan siswi yang pintar. Setiap pembagian raport, ia selalu mendapatkan nilai yang paling tinggi. Saat naik kelas 9, ia berteman dengan teman-teman yang baru. Kayak kalian, temennya kan pada baru semua. Ketika ujian, teman-temannya mengajaknya untuk saling memberikan contekan dan saling membantu. Awalnya Dewi menolak,
tetapi ia diajak sok suci. Akhirnya Dewi mau memberikan contekan. Ternyata saat pembagian nilai, justru nilai teman Dewi lebih unggul daripada ia yang sudah memberikan contekan. Jadi apes banget ya wes ngei tirunan kok ternyata nilainya lebih rendah. Nah, sekarang pertanyaan nomor 1 apa? Minta tolong dibaca. Apa yang dilakukan Dewi saat ujian? Hal tersebut baik atau buruk? Oke, yang dilakukan Dewi saat ujian apa? Minta tolong dibaca bareng-bareng. Bareng-bareng. Heeh. Memberikan contekan dan hal yang dilakukan Dewi adalah hal yang buruk. Oke, kemudian nomor 2 soalnya apa? Apa penyebab Dewi melakukan hal tersebut? Apa penyebabnya? Penyebab Dewi melakukan hal tersebut yaitu karena ia diajak sok suci. Oke, pernah nggak diajak kayak gitu sama temennya kalian? Yakin nggak pernah? Misal ngopo lo kan berniru tok gitu, pernah nggak? Nggak. Oke, bagus berarti temennya. Oke, nomor 3. Apa akibat Dewi melakukan hal tersebut? Akibatnya apa? Akibat Dewi melakukan hal tersebut yaitu nilai teman Dewi lebih unggul. Jadi nilainya justru lebih jelek, terus nilai temennya jauh lebih unggul kayak gitu. Yang terakhir solusinya biar nggak mengalami kejadian itu apa? tidak memberikan contekan dan harus bisa menghiraukan kata-kata teman-temannya. Oke, jadi caranya itu, nek menurut kalian apa, teman-teman yang lain? Tidak memberikan contekan, benar. Boleh minta tepuk tangan yang keras? Lanjut, kelompok 5 milih kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 bisa maju? Oke. Udah? Ayo. Oke. Kasus yang nomor 1 yaitu udah siap? Udah ya, dengerin ya. Linda adalah siswi yang pintar. Saat sedang ujian matematika, malam sebelumnya Linda ketiduran sehingga tidak bisa belajar. Pada pagi harinya, Linda tidak siap ujian sehingga dengan terpaksa Linda membawa contekan kecil banget yang berisi rumus matematika. Setelah selesai ujian, Linda sangat tidak tenang dan sangat malu untuk bertemu dengan teman dan gurunya karena telah menyontek walaupun sebenarnya tidak ada yang tahu. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama yang dilakukan Linda itu apa? Linda membawa contekan kecil yang berisi rumus matematika saat ujian. Yang dilakukan Linda hal yang buruk. Oke, kemudian apa penyebab Linda melakukan hal tersebut? Karena malam sebelumnya Linda ketiduran sehingga tidak bisa belajar. Oke, jadi karena ketiduran, jadi nggak bisa belajar. Terus keesokan paginya ada yang dia membawa contekan. Pernah gitu nggak teman-teman yang lain? Pernah semua? Ya, yang diem pernah nggak? Mas pernah nggak? Pernah membawa contekan kecil nggak? Pernah? Pernah, berarti jujur semua. Oke, kemudian dampaknya apa? Akibatnya apa membawa contekan itu? Linda sangat tidak tenang dan sangat malu untuk bertemu dengan teman dan gurunya karena telah mencontek. Kalian kalau nyontek, kira-kira nek ketemu teman malu nggak? Enggak. Astagfirullah. Oke, selanjutnya solusi atau gimana cara biar Linda nggak mengalami kejadian itu? Linda harus belajar dari jauh-jauh hari dan kalau bisa pagi hari ia bangun lebih awal untuk mengulang materi tersebut. Oke, jadi solusi dari kelompok 1 Linda itu belajarnya jangan pas malamnya toh. Jadi belajarnya jauh-jauh hari. Itu ya. Boleh minta tepuk tangan? Nanti kelompok berapa? 2, 3, 4, 3. Kelompok 3 bisa maju semuanya. Mbak jawabannya? Ayo
Oke, kasus 3. Ceritanya seperti ini. Ani ingin naik peringkat dari peringkat 10 ke peringkat 5. Ani ingin naik peringkat dari peringkat 10 ke peringkat 5. Ke peringkat berapa, Mas? Dari peringkat 10 ingin naik ke peringkat berapa? 5. Oke, ia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Ani sudah belajar sedikit, namun langsung merasa lelah. Ia memutuskan untuk menyontek ke temannya saja ketika ujian nanti. Saat ujian, ia menyontek ke sana kemari. Ketika penerimaan raport, ternyata ia justru turun ke peringkat berapa? 15. Sehingga ia merasa sangat menyesal telah menyontek. Oke, kalau dari kelompok 3, kira-kira yang dilakukan Ani itu baik apa buruk? Buruk. Kalau dari anak-anak yang lain, kira-kira baik atau buruk? Buruk. Oke, apa penyebab Ani melakukan hal itu? Karena Ani ingin menaikkan peringkatnya, dan jika peringkat Ani naik, dia akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Oke, kemudian akibatnya apa? Peringkat Ani justru turun drastis dari yang peringkat 10 menjadi peringkat 15. Oke, kemudian solusi dari kelompok 3 apa? Biar nggak mengalami itu. Ani harus Rajin belajar agar naik ke peringkat 5. Oke, teman-teman ada masukan lain ya dari teman-teman yang lain? Tidak aja? Boleh tepuk tangan, boleh balik. Ini kelompok 2 atau kelompok 4? 4. Kelompok 4. Kelompok 4 bisa maju semua. Oke, jadi ceritanya di kelas 4 seperti ini. Diperhatikan dulu. Minggu-minggu ini kelas Budi sedang ada jadwal ulangan di semua mata pelajaran. Ia belajar mata pelajaran yang menurutnya penting seperti IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ia menganggap mata pelajaran lain seperti agama, PJOK, bahasa Jawa, dan lain-lain itu tidak penting. Sehingga ia tidak belajar dan berencana untuk menyontek Doni teman sebangkunya. Nilainya ternyata hanya bagus di mata pelajaran yang ia anggap penting saja. Kalau dari kelompok 4, kira-kira apa yang dilakukan Budi? Menyontek. Itu baik apa buruk? Buruk. Penyebabnya apa? Karena tidak menganggap mata pelajaran yang mendapatkan nilai jelek itu penting serta tidak belajar. Oke, menurut anak-anak yang lain, kira-kira pelajaran selain IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu penting nggak sih? Penting. Berarti harus belajar juga nggak? Jadi harus belajar semua mata pelajaran. Solusinya? Dampaknya dulu. Nilainya udah ya tadi. Terus solusinya biar nggak mengalami kejadian itu apa? Nilainya solusinya Yang paling bawah. maaf. Menganggap semua mata pelajaran itu penting dan belajar. Oke, jadi sama kayak anak-anak yang lain tadi, kita itu harus menganggap semua mata pelajaran itu penting dan jangan mementingkan beberapa mata pelajaran saja. Seperti itu, tepuk tangan. Boleh balik? Kelompok yang terakhir, kelompok 2. Kelompok 2 maju. Oke, agak sana. Sana sedikit. Nah, oke. Di kasus 2 ini ada cerita seperti ini ceritanya. Fadil sangat senang bermain HP. Ia menggemari game online. Setiap hari setelah pulang sekolah sampai larut malam yang ia lakukan hanyalah bermain HP saja. Ia tidak tahu jika ternyata ada ulangan bahasa Indonesia. Padahal malamnya ia tetap begadang dengan HP-nya. Saat ulangan, Fadil melirik pekerjaan milik temannya. Kemudian temannya tidak terima lalu dilaporkan ke guru. Guru tersebut
tersebut langsung memanggil orang tua Fadil ke sekolah. Nah, kalau dari kelompok 2 yang dilakukan Fadil itu apa sih? Melirik pekerjaan milik teman. Itu baik apa buruk? Buruk. Oke. Penyebabnya apa ya? Bermain HP sampai larut malam dan begadang. Oke, bermain HP sampai larut malam dan begadang sehingga nggak belajar dan nggak tahu juga. Ada yang pernah gitu? Pas ulangan malah main HP terus begadang? Tidak. Oke, terus akibatnya apa? Tidak tahu jika ada ulangan bahasa Indonesia dan melirik pekerjaan temannya saat ulangan. Oke. Terus habis itu solusinya biar tidak mengalami kejadian itu apa? Mengurangi bermain HP, belajar, tidak begadang. Oke, tepuk tangan, boleh balik. Lembar jawabnya oke, udah ya. Kasusnya udah terpecahkan semua? Sudah. Oke. Jadi kalau dari anak-anak tadi menjawab kasusnya, di sini ada penyebab penyontek, ada 2 penyebabnya, yaitu ada penyebab apa? Internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri kita sendiri, misalnya ada tidak belajar, jadi tidak siap, kemudian takut gagal, takut tidak naik kelas, takut peringkat terakhir, seperti itu. Kemudian tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, jadi nanti kalau tak jawab paling juga salah, kayak gitu. Terus kalau eksternal itu ada tekanan dari orang tua, misalnya nak kamu itu harus dapat peringkat 1 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ada tekanan dari teman, misalnya tadi ngatain sok suci dan sebagainya. Kemudian ada tekanan dari guru. Kemudian ada dampak menyontek, yaitu yang pertama apa? Malas belajar, berbohong, tidak kreatif, menghilangkan percaya diri, menghilangkan tanggung jawab. Oke, jadi kalau kalian keseringan menyontek, nanti kalian jadi malas belajar, suka berbohong, kemudian tidak kreatif, kemudian kepercayaan dirinya juga hilang, kemudian tanggung jawab kalian juga bakalan hilang, kayak gitu. Kemudian ada cara menghindari menyontek, yaitu yang pertama apa? Tidak SKS, terima, tidak bergantung, percaya diri, paham akibat, teman positif. Jadi itulah cara-cara untuk menghindari menyontek. Kemudian Bu Intan ada sedikit video. Dilihat semuanya, nanti ada pertanyaannya.
dari video tadi, Bu Intan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti salah satu atau salah dua presentasi di depan. Bisa dikerjakan sekarang. Oh ya, ini juga mari kita bangun perilaku tidak menyontek. Jadi mengerjakannya individu seperti itu. Tidak perlu ngelirik-lirik semuanya. Dan dikerjakan 2 menit saja. Masih jalan videonya.
satu kita jawab bareng-bareng aja. Bisa dep ke sini semuanya. Yang nomor satu, pemahaman apa yang kamu peroleh dari video yang ditampilkan? Apa? Oke, jadi intinya apa? Jangan menyontek. Terus yang nomor dua, apakah seorang pelajar harus mengerjakan ujian secara mandiri? Iya. Ya. Mengapa? Karena saat ujian menguji pengetahuan. Oke, jadi karena saat ujian guru-guru itu menguji pengetahuan kita. Kemudian penyelesaian kasusnya beda-beda ya, jadi tergantung kelompok kalian tadi. Yang terakhir, kalian akan menghindari perilaku penyontek dengan cara apa? Coba nomor satu, belajar. Terus percaya diri, terus bertanggung jawab. Oke. Kemudian kesimpulannya hari ini kita udah belajar apa aja? Tentang menyontek, terus nggak boleh karena akibatnya banyak banget ya. Akibatnya apa aja? Coba. Tidak percaya diri, terus malas belajar, terus tidak bertanggung jawab. Oke. Kemudian solusinya apa aja tadi? Belajar lebih giat, percaya diri. Oke. Bertanggung jawab. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi belajar. Oh iya, ini Bu Intan ada lembar evaluasi hasil, minta tolong nanti ketuanya dibagikan ke teman-teman. Kemudian waktu pulang bisa dikumpulkan ke ruangan Bu Intan. Oke, karena sudah selesai, kita berdoa terlebih dahulu, minta tolong ketua kelasnya berdoa. Baru siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif kalian semua. Semoga minggu depan lebih aktif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.